Kondisi pasar kerja Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Puluhan ribu pencari kerja rela berdesak-desakan demi menghadiri suatu job fair di kawasan Cikarang. Alih-alih mendapatkan kesempatan bekerja, job fair yang berujung kisruh itu malah menimbulkan trauma bagi para pencari kerja. Kejadian itu sebenarnya bisa dibilang merefleksikan kondisi pasar kerja tanah air saat ini. Jumlah pengangguran nasional kembali meningkat, sementara di sisi lain, pembukaan lapangan kerja baru seret. Kondisi ini diprediksi makin parah ke depan. Badai PHK yang berlangsung sejak awal tahun diproyeksi membuat angka pengangguran semakin meningkat. Padahal, kalau kita ingat-ingat lagi, sebelum terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Prabowo sama Gibran pernah janji buat nyediain 19 juta lapangan kerja baru. Tapi kok sekarang malah makin susah ya nyari kerja? Sebenarnya kenapa sih sekarang susah banget buat nyari kerja? Emang bener ya pasar tenaga kerja kita lagi nggak baik-baik aja? Pada tanggal 27 Mei lalu, ramai beredar video yang menunjukkan antrian mengular pencari kerja di job fair yang digelar di kawasan Cikarang. Dalam potongan video itu kita bisa ngeliat ribuan pencari kerja rela desak-desakan, panas-panasan, bahkan pingsan demi kesempatan mendapatkan kerja. Setelah ditelusuri, jumlah peserta yang ikut job fair itu nyampe 25.000 orang. Padahal job fair yang diselenggarain sama Disnaker pemerintah Kabupaten Bekasi itu cuma nyediain sekitar 2.500 lowongan kerja. Jauh lebih kecil banget kan kesempatan kerja dibanding jumlah pencarinya. Kejadian itu juga sebenarnya nunjukin kondisi pasar tenaga kerja kita saat ini, yaitu ketidakseimbangan antara supply dan permintaan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia nyampe 7,28 juta orang per Februari 2025. Angka ini bertambah sekitar 83.000 orang dari tahun lalu. Menariknya, jumlah pengangguran paling banyak di Indonesia itu berusia 15-24 tahun. Usia-usia di mana orang biasanya udah nyelesain pendidikannya. Makanya, nggak kaget kalau kita suka ngelihat orang ngeluh. Mereka udah dapat gelar sarjana, tapi masih susah aja nih buat dapat kerja. Di sisi lain, orang-orang yang baru lulus tadi juga harus bersaing sama mereka yang udah berpengalaman. Fenomena badai pemutusan hubungan kerja alias PHK sejak awal tahun jadi penyebabnya. Data Kementerian Ketenagakerjaan nunjukin sejak awal tahun hingga 20 Mei 2025 udah ada lebih dari 26.000 karyawan terkena PHK. Angka ini didapat dari jumlah laporan perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan. Tapi pihak pengusaha sama buruh yakin angka pemutusan hubungan kerja sebenarnya lebih tinggi dari angka Kemenaker tadi. Kalau berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, jumlah karyawan terkena PHK itu hampir nyampe 74.000 orang per 10 Maret 2025. Angka ini didapat dari data pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Bayangin, itu angka per Maret loh. Sekarang angkanya pasti udah bertambah. Fenomena badai PHK itu pun diproyeksi masih berlanjut ke depannya. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan melambatnya perputaran ekonomi nasional jadi salah satu pemicu utama. Makanya, Lembaga Keuangan Internasional IMF ngeramal angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat ke depan. Berdasarkan laporan IMF, tingkat pengangguran di Indonesia diproyeksi meningkat jadi 5% di tahun ini. Terus di tahun 2026 meningkat lagi jadi 5,1%. Buat informasi aja, tingkat pengangguran di Indonesia itu di level 4,76% di awal tahun ini. Tingkat pengangguran di Indonesia pun jadi yang tertinggi dibanding negara Asia Tenggara lain. Mulai dari Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, sampai Thailand. Sebenarnya apa sih penyebab fenomena badai PHK yang terjadi di tanah air ini? Kenapa banyak tenaga kerja yang nggak terserap sama perusahaan? Mungkin kalian udah dengar ini berkali-kali. Kondisi ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Dan ini bukan sekedar pernyataan kosong semata.
Udah banyak data dan angka resmi yang ngebuktiin kalau ekonomi kita tuh lagi nggak sehat. Mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang nggak nyampe 5%, sampai menurunnya penjualan eceran. Terbaru, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang masih tertekan. Berdasarkan laporan S&P Global, indeks PMI Manufaktur Indonesia itu tercatat sebesar 47,4 pada Mei 2025. Ini berarti sektor manufaktur Indonesia berada dalam fase kontraksi atau turun. Buat informasi aja nih, indeks ini tuh biasanya dipakai buat ngukur aktivitas di sektor manufaktur. Indeks ini ngegambarin kondisi sektor bisnis mulai dari permintaan sampai ketenaga kerjaan. Nah, di laporan itu disebutin kalau permintaan baru ke sektor manufaktur turun tajam, bahkan yang terburuk sejak Agustus 2021. Penurunan ini pun yang ngebuat perusahaan mengurangi output dan melakukan penyesuaian, salah satunya dalam bentuk efisiensi. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Danang Girindrawardana, nyakuin kalau saat ini dunia usaha emang lagi ngelakuin efisiensi karena kondisi perekonomian global yang lesu, ngebuat permintaan dan pendapatan pengusaha turun. Karena efisiensi itu tadilah, nggak sedikit perusahaan melakukan PHK. Selain itu, perusahaan juga meminimalisir pembukaan lapangan kerja baru. Makanya, ada sejumlah netizen yang ngaku sebagai HRD bilang kalau job fair itu cuma formalitas aja. Katanya, pemerintah itu maksa perusahaan buat ikut job fair, walaupun sebenarnya perusahaan itu lagi nggak buka lowongan. Menteri Ketenagakerjaan, Yasirli pun ngaku, pandangan itu nggak sepenuhnya salah. Pihak pengusaha pun juga bilang kalau pelaksanaan job fair itu bisa jadi cuma formalitas. Buat perusahaan ngumpulin data aja sebenarnya. Jadi intinya, pengusaha nih bilang kalau angka pencari kerja itu nggak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada. Menurut Apindo, buat saat ini nggak ada ekspansi atau investasi baru yang bisa nyerap sekitar 7 juta pengangguran. Belum lagi, ada sekitar 1,2 juta pencari kerja baru setiap tahunnya. Terus, gimana janji pemerintah buat nyediain 19 juta lapangan kerja? Sebelum terpilih, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan janjinya buat nyediain 19 juta lapangan pekerjaan. Waktu itu, Gibran bilang, pembukaan belasan juta lapangan kerja itu bakal direalisasikan lewat hilirisasi, pemerataan bangunan, sampai green jobs. Ngelihat kondisi sekarang, janji tadi terdengar cuma sekedar janji nggak sih? Tapi pemerintah nih ngeklaim kalau lapangan pekerjaan di Indonesia itu makin banyak. Dari mana datanya? Ya data Ketenagakerjaan punya BPS. Kalau kita lihat data BPS nih, pada periode Februari 2024 sampai Februari 2025, ada 3,59 juta lapangan kerja yang berhasil menyerap angkatan kerja baru di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding jumlah pengangguran baru di Indonesia. Tapi sejumlah pihak nih nyorotin, penyerapan tenaga kerja ini lebih banyak dari sektor informal. Kalau kita lihat data, porsi tenaga kerja Indonesia sekarang makin didominasi oleh pekerja dari sektor informal. Ya, walaupun kata seorang menteri kita nggak boleh kufur nikmat, data ini sebenarnya perlu jadi perhatian. Soalnya, pekerja informal ini rentan kurang sejahtera karena pendapatannya yang nggak pasti, kurangnya jaminan sosial, sampai minim akses ke layanan sosial. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini alasannya variatif. Banyak pihak bilang kalau kondisi pasar kerja Indonesia yang gak baik-baik aja ini akibat masalah struktural. Mulai dari pelemahan ekonomi, membesarnya informalitas, sampai penurunan produktivitas tenaga kerja. Nggak sedikit orang juga bilang, masalah tenaga kerja saat ini akibat dari kebijakan yang diskriminatif. Kayak harus berpenampilan menarik, sampai batasan usia. Pemerintah sebenarnya udah mulai coba ngatasi masalah ini. Menteri Ketenagakerjaan udah nerbitin surat edaran terkait larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen lowongan kerja. Tapi, sejumlah pihak menilai kalau ini aja masih belum cukup. Pemerintah diharapin bisa membenahi kondisi struktural perekonomian dalam negeri, dari hulu ke hilir,
buat ciptain lebih banyak lagi lapangan kerja. Karena kayak yang kita tahu, Indonesia lagi memasuki periode bonus demografi. Jadi jangan sampai penambahan jumlah masyarakat usia produktif ini menjadi malapetaka buat Indonesia, karena nggak terserap dunia usaha nasional.